Intim, ini dia tamu istimewa. Kali ini di program Intim, ini dia tamu istimewa. Saya tidak sendiri, saya ditemani seorang siswi cantik dari MTS Negeri 8 Bantul. Tentunya selain cantik, Ananda juga berprestasi ya teman-teman. Namanya adalah Syafira Aurel Azahra. Selamat datang Aurel. Iya Pak. Teman-teman, untuk mengenal lebih jauh siapakah Syafira, mungkin Syafira bisa memperkenalkan diri dulu. Siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Aurelia Azahra. Saya kelas 9A dari MTS Negeri 8 Bantul. Alamat saya di Sanggahan 1, Muntuk Delingo Bantul. Oke. Syafira ini adalah siswa MTS Negeri 8 Bantul kelas 9A. 9A ya. Syafira ini adalah salah satu juara 1 ya teman-teman. Makanya di sini ada piala ya. Ini pialanya Syafira kemarin juara 1 lomba KSM tahun 2021 tingkat kabupaten. Oke. Nah, Syafira, KSM sendiri itu apa sih? KSM adalah kompetisi sains madrasah. Oh, sains madrasah. Berarti itu lomba sains ya, yang diadakan oleh Kementerian Agama untuk tingkat madrasah ya. Iya, tidak hanya madrasah, jadi ada yang di MI, ada juga yang MA. Oh, semua jenjang. Iya, semua jenjang. Iya. Terus ini kemarin dapat juara berapa? 1 ya? Ya, alhamdulillah dapat juara 1. Gimana perasaannya dapat juara 1? Yang pastinya senang dan bersyukur karena udah dapat juara 1 di bidang pelajaran apa? IPS terintegrasi. Oh, IPS terpadu itu ya, berarti ya. IPS terpadu. Berarti itu kemarin dengar-dengar Pak Derajat itu Syafira menjadi satu-satunya juara yang berasal dari madrasah negeri. Betul? Iya Pak, betul sekali. Jadi selain saya juga menjuarai IPS terintegrasi terpadu, yang membanggakan juga itu ya saya salah satunya wakil dari Bantul untuk menuju ke provinsi dari madrasah yang udah negeri gitu ya. Negeri. Nah, suatu kebanggaan banget tuh teman-teman. Meskipun yang lain mungkin juga banyak ya pesaingnya, tapi Syafira masih bisa membawa nama baik MTS Negeri 8 Bantul di tingkat kabupaten ya. Persiapannya seperti apa, Fir? Kok bisa sampai dapat juara 1 itu seperti apa? Bisa ceritakan ke teman-teman? Jadi sebelum lomba KSM itu saya belajar dulu nih teman-teman. Jadi ada belajarnya tuh sama Pak Wahyudi selaku pembimbing saya, Pak Wahyudi Supriyantoro. Jadi pembimbingannya itu melalui via online sama luring. Jadi lewat online juga, terus langsung juga, maksudnya kita bertemu juga, terus bahas-bahas, terus latihan soal seperti itu. Terus tidak hanya itu, jadi saya juga di rumah sambil cari-cari referensi dari sumber-sumber lain biar wawasan saya tambah dan juga wawasan juga tambah luas gitu. Syafira, kenapa kok kamu tuh memilih mapel IPS? Kan ada mapel matematika, IPA kan, yang lain ada banyak toh. Iya sih Pak, tapi kalau menurut saya tuh IPS itu gimana ya, menyenangkan gitu aja ya, asik pelajarannya ya, meskipun juga harus mengingat, tapi kalau IPS itu ilmunya itu berkembang sesuai zaman. Iya, gitu. Berkembang. Berarti selalu update ya. Oke. Fir, kira-kira dalam peraihan peringkat kamu nih, peraihan prestasi kamu sejauh ini tuh ada nggak sosok yang menurut kamu itu menjadi bagian terpenting semangat kamu? Kalau ditanya ada nggak orang yang menjadi sosok penting, bersosok penting bagi Syafira, jelas ada Pak. Yang terutama itu ibu. Soalnya itu ibu tuh yang selalu dukung saya, ngebimbing saya, support, terus kasih semangat, terus kasih motivasi. Jadi ibu sangat-sangat berarti bagi saya. Terus yang kedua
doa dan support dari Bapak Ibu guru Oh, juga. iya. Terus Bapak pembimbing Pak Wahyudi Supriyantoro. Terus juga satu lagi nih ada teman-teman Oh, sekolah. teman-teman ya, oke. Teman-teman. Itu berarti 3 sosok penting ya, ada orang tua, ibu, Iya. terus ada guru-guru dan Pak Wahyudi Iya. dan Terus teman-teman ada ya. Oke, teman-teman. oke. Untuk sejauh ini kan nanti Safira mewakili kabupaten nih untuk ke provinsi. Kira-kira persiapannya sejauh mana ini yang dilakukan Safira dan Pak Wahyudi sebagai pembimbing ini? Sama seperti kemarin tetap ada pembimbingan secara online, terus Offline juga, offline ya. juga, terus belajar, terus baca-baca, sering baca-baca, terus cari referensi terus belajar, terus berusaha, tawakal, ikhtiar aja gitu. Ya, berarti berusaha, berdoa ya, berikhtiar teman-teman. Nah, tentunya harus dengan restu orang tua ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi Safira mendapat hasil yang maksimal juga. Amin. Teman-teman, ada satu lagi nih yang dari bukan unik ya, prestasi dari seorang Safira. Selain berprestasi di bidang IPS terpadu terintegrasi, Safira ini ketua OSIS ya, ketua OSIS MTS Negeri 8 ya. Ketua OSIS. Periode tahun berapa? Periode tahun 2020-2021. Oh, berarti setahun ini ya? Ini mau Iya, berarti mau purna ya? Iya, udah mau mau selesai. habis. Oke, kelas 9 juga. Gimana Fir? Suka dukanya OSIS? Seneng apa enggak ya? Jadi pengurus OSIS apalagi ketua itu berat enggak sih? Ya kalau menurut saya jadi OSIS itu enggak berat, tapi malah menyenangkan. Terus tambah wawasan juga, terus bisa mengenal jauh teman-teman, terus bisa berkreasi. Jadi itu gimana ya? Berkembang ya Berkembang, kemampuannya. iya. Oh, Jadi oke. bukan malah suatu beban buat saya, tapi justru malah jadi saya tuh jadi lebih tahu banyak hal dari OSIS ini. Dengan bergabung dengan OSIS malah membuat kamu semakin berkembang. Iya. Ya. Oke. Mungkin ini kan kamu sudah mau purna nih. Sebentar lagi kan berarti kamu akan digantikan oleh adik-adik kelas. Apa pesan buat adik-adik kelas yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengikuti organisasi di sekolahnya? Jadi buat adik-adik kelas, adik-adik jangan takut untuk berorganisasi. Soalnya dari organisasi itu kita bisa tahu banyak hal. Terus kita bisa tahu caranya berorganisasi, terus ketemu teman-teman baik juga, terus kita bisa berkreasi di situ. Intinya banyak hal yang kita bisa lakukan dan kita juga bisa tahu dari organisasi yaitu OSIS ini tadi. Ini kan tadi kita sudah ngobrolin tentang persiapan dan pencapaian Safira sejauh ini di KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Dan kita juga udah ngobrolin OSIS. Safira sejauh ini ada nggak motivasi cita-cita Safira yang ingin dicapai di nanti kemudian hari, ingin jadi apa? Adakah cita-cita khusus? Kalau soal cita-cita itu dulunya itu pernah ingin banget pengen jadi presiden, seorang presiden, tapi kok kayak uluk-uluk gitu. Terus ya pengennya sih ya pengen jadi orang yang sukses. Gitu ya, amin kita doakan bersama-sama Safira jadi orang sukses ya. Fir, di ini kan masa pandemi nih, kita semuanya kan serba terbatas, kita podcast saja pakai masker loh ini. Protokol kesehatan, kita jaga jarak juga. Gimana pesan atau tips sebagai seorang siswa di masa pandemi itu seperti apa? Mungkin pesan-pesan atau kesan Safira? Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini, meskipun kita pelajarannya nggak bisa tatap muka, jangan jadi alasan itu untuk kita bermalas-malasan. Jadi kita harus tetap semangat, tetap produktif, tetap berkreasi, tetap berprestasi. Jangan jadikan pandemi atau lain sebagainya itu jadi kayak malas gitu. Jadi kita harus tetap semangat. Tetap semangat berprestasi ya. Oke, dan berkreasi tentunya teman-teman.
Oke, demikian obrolan kita dengan Syafira, peraih juara 1 KSM Kabupaten Bantul di bidang IPS terpadu terintegrasi ya. Mudah kita doakan bersama, moga-moga nanti Syafira di tingkat provinsi mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Bisa membawa nama baik Kabupaten Bantul dan madrasah. Syafira, terima kasih. Ya, Pak. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat bagi teman-teman, menginspirasi teman-teman yang seusia Syafira. Intim, ini dia tamu istimewa.